Pengakuan ini bukan penolakan terhadap legenda lain, bukan pula pengkhianatan terhadap rekan atau senior. Ini adalah pandangan jujur seorang atlet modern yang tumbuh menyaksikan dua raksasa olahraga membentuk dunia dengan cara berbeda. Dan justru karena alasan itulah, pengakuan Pedro Neto terasa I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile. Pengakuan itu datang tanpa teriakan, tanpa provokasi, namun dampaknya menghantam jauh lebih keras dari kritik manapun. Pedro Neto, pemain Portugal yang selama ini dikenal rendah hati, tiba-tiba menjadi pusat perhatian dunia sepak bola setelah satu pernyataan jujur yang tak pernah diduga banyak orang. Dalam sebuah pengakuan terbuka, Pedro Neto dengan tenang menyebut bahwa Lionel Messi adalah pemain terbaik yang pernah ia saksikan. Dan disitulah luka itu tercipta. Sebab di saat yang sama, di ruang yang sama, dalam seragam yang sama, berdiri sosok yang selama bertahun-tahun menjadi simbol Portugal, Cristiano Ronaldo, rekan satu timnya, seniornya, ikon negaranya. Pemain yang telah membuka jalan bagi generasi setelahnya, termasuk Pedro Neto sendiri. Pengakuan itu bukan sekedar soal siapa yang terbaik. Ia terasa seperti benturan realita dan emosi. Ronaldo, yang dikenal dengan mental baja dan kepercayaan diri tak tergoyahkan, disebut-sebut begitu terpukul. Bukan karena Messi disebut terbaik, tetapi karena kata-kata itu datang dari darah muda Portugal, dari generasi yang ia besarkan, lindungi, dan inspirasikan. Pedro Neto tidak sedang merendahkan Ronaldo. Justru sebaliknya, ia mengucapkannya dengan rasa hormat. Namun kejujuran kadang lebih menyakitkan daripada kebencian. Ia memilih berkata apa adanya, meski sadar betul bahwa pernyataannya akan dibaca sebagai pilihan yang pahit, bahkan pengkhianatan oleh sebagian orang. Di mata publik, momen ini terasa seperti ironi paling kejam dalam rivalitas terbesar sepanjang masa. Ronaldo dan Messi telah bertarung selama 2 dekade, memecah dunia menjadi 2 kubu. Namun kini, dari tubuh Portugal sendiri, muncul pengakuan yang seolah menegaskan bahwa bahkan di lingkungan Ronaldo, Messi tetap diakui sebagai yang terbaik oleh sebagian generasi baru. Bagi Ronaldo, ini bukan tentang ego semata. Ini tentang warisan, tentang harapan bahwa mereka yang tumbuh di bawah bayangannya akan melihat dunia dengan sudut pandang yang sama. Maka wajar jika momen ini disebut-sebut sebagai salah satu saat paling emosional dalam karier panjangnya. Sebuah pengakuan kecil yang terasa sangat besar. Dan bagi Pedro Neto, ini adalah keberanian. Keberanian untuk jujur di tengah tekanan, untuk berkata apa yang ia yakini, meski konsekuensinya berat. Ia memilih kejujuran daripada kenyamanan. Pada akhirnya, momen ini mengajarkan satu hal penting, bahwa rivalitas Messi dan Ronaldo bukan hanya tentang trofi dan rekor, tetapi tentang bagaimana keduanya membentuk cara dunia, bahkan rekan setim sendiri memahami kehebatan. Dan di balik sorotan itu, terselip satu pemandangan sunyi. Seorang legenda yang tersentuh bukan oleh ejekan lawan, melainkan oleh kejujuran anak muda dari timnya sendiri. Dalam pengakuannya, ia berkata, Lionel Messi is el mejor deportista de la historia, seguido de Michael Jordan. Atau bahasa Indonesianya, Lionel Messi adalah atlet terbaik dalam sejarah, diikuti oleh Michael Jordan. Bagi Pedro Neto, kehebatan seorang atlet tidak diukur hanya dari jumlah trofi, gol atau gelar individu. Ia melihat sesuatu yang lebih luas, dampak, konsistensi lintas era, dan kemampuan mengubah olahraga itu sendiri. Alasan pertama mengapa Messi ia tempatkan di puncak sejarah adalah kealamiah jeniusnya. Messi bukan produk fisik ekstrim atau kekuatan eksplosif semata. Ia adalah simbol dari bakat murni yang berpadu dengan kerja keras. Dalam pandangan Neto, Messi mengajarkan bahwa olahraga tertinggi bisa dikuasai tanpa harus menjadi yang paling besar, paling cepat, atau paling kuat, tetapi dengan otak, sentuhan, dan pemahaman ruang yang tak tertandingi.
Messi juga dinilai unik karena mendominasi tanpa mengintimidasi. Ia tidak perlu berbicara keras, tidak perlu menunjukkan ego. Namun setiap pemain lawan maupun kawan secara naluriah tahu bahwa permainan akan berputar di sekitarnya. Bagi Neto, itu adalah bentuk supremasi tertinggi ketika dunia menyesuaikan diri denganmu, bukan sebaliknya. Alasan kedua adalah konsistensi lintas waktu. Messi bertahan di level tertinggi selama lebih dari 1 dekade di berbagai fase sepak bola yang terus berubah. Ia tetap relevan, tetap menentukan, dan tetap menjadi pusat permainan, baik sebagai pencetak gol, kreator, maupun pemimpin senyap. Dalam kacamata atlet profesional seperti Neto, bertahan di puncak selama itu adalah prestasi yang melampaui statistik. Lalu mengapa Jordan berada tepat di bawah Messi? Pedro Neto melihat Jordan sebagai simbol mentalitas absolut. Jordan bukan hanya menguasai basket, tetapi mengubah makna kemenangan itu sendiri. Ia menciptakan standar keunggulan yang kejam, obsesif, dan tanpa kompromi. Dalam setiap pertandingan besar, Jordan bukan sekedar ingin menang, ia ingin menghancurkan keraguan. Namun bagi Neto, Jordan masih berada 1 tingkat di bawah Messi karena satu alasan krusial, aksesibilitas kejeniusannya. Jordan adalah inspirasi tentang kerja keras ekstrim dan mental baja. Messi adalah inspirasi tentang keindahan permainan yang bisa dinikmati semua orang, lintas kultur, lintas usia, dan lintas level. Messi membuat anak kecil percaya bahwa mimpi itu mungkin. Jordan membuat atlet percaya bahwa mentalitas adalah segalanya. Keduanya adalah ikon global. Keduanya mengubah olahraga masing-masing. Namun di mata Pedro Neto, Messi berada di puncak karena menyatukan 3 hal sekaligus: keindahan, efektivitas, dan keabadian. Pengakuan ini bukan penolakan terhadap legenda lain, bukan pula pengkhianatan terhadap rekan atau senior. Ini adalah pandangan jujur seorang atlet modern yang tumbuh menyaksikan 2 raksasa olahraga membentuk dunia dengan cara berbeda. Dan justru karena alasan itulah, pengakuan Pedro Neto terasa begitu besar. Ia tidak memilih berdasarkan nasionalitas, kedekatan, atau hierarki, melainkan berdasarkan makna terdalam dari kata terbaik dalam sejarah. Stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Sobat Leo, akhirnya kita tiba di penghujung video. Terima kasih sebesar-besarnya buat kalian semua yang sudah setia menonton sampai selesai. Dukungan Sobat Leo adalah alasan utama channel ini terus konsisten menghadirkan cerita, fakta, dan momen luar biasa dari sang mega bintang Lionel Messi. Jangan lupa like kalau videonya berkesan, subscribe supaya tidak ketinggalan update terbaru, dan share ke sesama Sobat Leo lainnya. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar, karena setiap suara dari Sobat Leo selalu kami baca dan hargai. Legenda sejati tidak butuh banyak kata, cukup bukti di lapangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu hati, satu gold. Kita Sobat Leo. La Pulga forever. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray